Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika diungkapkan tentang ekonomi Islam, yang sering terbayang dalam benak dan pemahaman kebanyakan adalah perbankan Islam, lembaga keuangan Islam. Sungguh ini pemahaman yang masih awal. Justru ekonomi Islam, ekonomi yang mengacu pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang mengacu kepada tuntunan agama Islam, adalah ekonomi yang menata seluruh sektor real yang ada itu. Jadi sungguh jauh lebih luas dari sekedar perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Saudaraku jamaah rahimakumullah, penting untuk kita pahami dengan baik, karena ketika kita mencermati ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ekonomi secara khusus, tentang tuntunan agama secara umum, kita akan mendapatkan kesimpulan betapa ekonomi itu merupakan amanah utama agama kita. Tidak kebetulan ketika dalam sirah nabawiyah kita temukan baginda Rasulullah SAW sejak usia dini sudah memulai aktif dalam kegiatan ekonomi. Bersama kakek dan kemudian pamannya, bersama keluarganya dan lingkungan masyarakatnya, hingga sampai ke Syam. Syam itu negeri kisaran Palestina, Suria, Yordania sekarang. Bahkan sudah mendekati perbatasan Eropa Timur. Itu di usia belasan tahun. Dan itu berlanjut sampai usia
kerasulan. Beliau diangkat sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia 40. Dan rupanya menggambarkan tentang puncak atau tahapan penting lagi dalam pengembangan ekonomi. 23 tahun usia kenabian, usia kerasulan beliau, di mana beliau sukses memancangkan pilar-pilar berdirinya peradaban dunia. Pesan ekonomi ini tidak pernah absen dari setiap jejak karya peradaban Islam. Malah sederhananya, di mana ada pusat peradaban Islam, kegiatan umat Islam, di situ ada pasar. Atau lebih sederhananya lagi, di mana ada masjid, di sekitarnya ada pasar. Dan itu kita temukan hingga perjalanan terakhir di Istanbul atau di Turki dan sekitarnya. Sampai hari ini kita menemukan di masjid-masjid Turki dengan ciri khas menaranya yang tinggi, bangunannya yang megah. Kalau tidak di tingkat 2, tingkat 1 atau di sekitarnya, kita akan dengan mudah menemukan pusat-pusat perekonomian. Atau sederhananya orang Turki menyebutnya çayhane, rumah teh, di mana di situ tempat orang minum teh dan kegiatan ekonomi lainnya. Saudaraku jamaah rahimakumullah, ketika kita menengok ayat-ayat Al-Quran, kita menemukan banyak sekali ayat-ayat yang menyuguhkan dan mendorong kita untuk ikut aktif dalam kegiatan ekonomi. Malah konon para ulama menyebutkan ayat terpanjang yang terdapat dalam Al-Quran itu ayat tentang ekonomi. Surat Al-Baqarah 182. Saudaraku jamaah rahimakumullah, begitupun hadis-hadis Rasulullah SAW sampai menyebutkan tangan orang yang kasar karena kegiatan ekonominya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tajirus saduq, pebisnis, pedagang, pelaku ekonomi yang jujur dalam kegiatan ekonominya, artinya kegiatan ekonominya muncul dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhlak imani ini melekat, terus ada dalam setiap gerak langkah kegiatan ekonominya, kelak akan disandingkan bersama para nabi, para utusan Allah, para syuhada dan para salihin. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memotivasi kita benar-benar menjadi pelaku ekonomi, bahkan penguasa pasar. Saudaraku jamaah rahimakumullah, ada beberapa ayat atau hadis yang mungkin sementara ini beberapa kaum muslimin rada tersilap memahaminya. Seperti ayat di surat Al-Mutaffifin, awal surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, sungguh kecelakaan, neraka wail bagi mereka orang-orang atau para pedagang yang curang. Kemudian ayat Al-Quran tentang riba, sungguh alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitan. Mereka orang-orang yang memakan riba tidaklah akan bangkit, melainkan akan bangkit persis seperti orang yang kemasukan setan, yang kesurupan, yang di dalam tubuhnya ada setan. Atau untuk hadis, khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha, sebaik-baik tempat itu adalah masjid, seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Saudaraku jamaah rahimakumullah, ayat-ayat semodel ini bukan untuk mewaspadai atau meminta kita untuk menjauhi pasar dan kegiatan ekonomi.
bukan membuat kita untuk wanti atau anti pasar dan kegiatan ekonomi. Justru maksud ayat-ayat dan hadis-hadis serupa, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama ini meminta orang-orang beriman, orang-orang saleh, orang-orang yang di masjid, tidak hanya di masjid saja, tapi mereka menyambangi pasar, berkegiatan di pasar, dan bahkan menjadi penguasa pasar, agar akhlak keimanan, nilai agama, nilai keimanan itu benar-benar nyata terasa di seluruh sisi, di seluruh sektor kehidupan manusia, termasuk pasar itu sendiri. Saudaraku jamaah rahimakumullah, lalu ayat tentang riba justru meminta kita untuk turut andil, hadir untuk menjamin agar sebuah bangsa, sebuah masyarakat, sebuah negara tidak didominasi oleh riba. Kebanyakan masyarakat memahami ayat tentang riba itu untuk individu orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang makan riba tidaklah bangun, melainkan seperti bangunnya orang yang kesurupan. Saudaraku, ketahuilah, redaksi jamak di situ selain untuk mengingatkan secara individu keimanan, untuk mengingatkan masyarakat secara umum, bangsa dan negara secara umum. Jangan sampai riba mendominasi mereka. Apalagi riba yang didapatkan dan sengaja direncanakan oleh pihak-pihak tertentu yang memberikan ribanya untuk menguasai sebuah bangsa, sebuah negara. Saudaraku jamaah rahimakumullah, penguasaan pasar juga termasuk pesan utama agama ini. Kita menemukan dalam sirah nabawiyah, rupanya selain masjid Kuba dan kemudian masjid Nabawi yang dibangun di awal kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Yathrib, rupanya pasar yang dibangun, dan sifat ekonom yang iman menjadi dasar kegiatan ekonominya, sidik, patona, amanah, tabligh, itu cukup untuk menghiasi masyarakat pasar. Maksud saya cukup untuk menjadi hiasan dan daya tarik masyarakat. Masyarakat pasar secara khusus tertarik dengan kegiatan ekonomi Islam. Dan hari ini saudaraku jamaah rahimakumullah, kita benar-benar diingatkan tentang pentingnya penguasaan pasar oleh orang-orang beriman. Sebuah negara, sebuah bangsa benar-benar memiliki kemerdekaan sejatinya dalam segenap kebijakannya ketika pasarnya dikelola sendiri. Sungguh ini adalah amanah besar, amanah utama agama kita. Dalam kata lain, kita orang-orang beriman harus memiliki upaya dan perhatian terhadap kegiatan pasar dan penguasaan pasar. Karena itu, marilah kita untuk lebih baik lagi menjadikan segala yang kita miliki, ilmu pengetahuan, penelitian, pengajaran, semua yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita, juga hadir kebaikan, manfaat dan pengaruh baiknya dalam kegiatan ekonomi dan penguasaan pasar bangsa dan negara tercinta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi limarratin saniyatin ya ibadallah la'allakum tuflihun. Saudaraku jamaah rahimakumullah, ketika
kegiatan pasar sudah didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasil dan manfaatnya juga akan ikut sebagaimana arus yang Allah Subhanahu wa taala harapkan. Minimal untuk individu pelaku ekonomi itu bukan sekedar kepuasan materi, tapi kepuasan dan ketenangan hati, kebahagiaan jiwa. Karena bagi kita, pasar dan semua kegiatannya juga bagian penting dari agama, bagian penting dari ibadah, bahkan dakwah serta jihad, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat tentang jihad itu yang selama ini dalam tanda kutip disalahpahamkan. Sering jihad itu disebutkan, diangkat berjihad dengan nyawa, dengan mati di jalan Allah. Benar. Tapi kalau kita perhatikan hampir seluruh ayat-ayat tentang jihad selalu mendahulukan bi amwalikum wa anfusikum. Bahkan dalam ayat yang benar-benar memancing, meminta kita untuk memperhatikan tijarah, surat As-Saff, akhir surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan ala tijaratin, kepada perniagaan, tunjikum, yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Ternyata tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah, kalian beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, yang keimanan ini membentuk kepribadian dan karakter, sifat kalian, kegiatan kalian, menjadikan hidup dan hari-hari kalian adalah perjuangan di jalan Allah, dakwah di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu ternyata dengan harta kalian, baru dengan jiwa kalian. Jadi berkegiatan ekonomi, menguasai pasar, bagian penting juga dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dalam filosofi ekonomi syariah, zakat, infak, sedekah itu bukan sekedar dipahami kewajiban kita. Ketika memiliki harta dalam batas jumlah sekian, kita wajib zakat, kita berinfak, kita bersedekah. Justru filosofinya, orang beriman didorong oleh Allah, didorong oleh Rasulullah, oleh agama ini untuk memiliki harta sehingga dia bisa hadir di samping, kanan, kiri, di hadapan saudaranya, umat masyarakatnya dengan kemanfaatan terbaiknya. Saudaraku, semoga masjid dan tuntunan agama segera menghentakkan kesadaran kita semua tentang amanah agung agama ini, sehingga apapun yang menjadi amanah Allah pada diri kita, kita bisa kapitalisasi sebagai bagian penting dari agama, ibadah, dan bahkan dakwah, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Zat yang Maha Kuasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma wahhid kalimatal muslimin. Allahumma ansuril muslimin al mazlumin. Allahumma ansuril muslimin al musabin. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin. Allahumma ansur man nasara al islam wal muslimin wakhdhul man khadhala al islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma taqabbal hajjal hujjaj wal musafirin.
Allahumma ij'al hajjahum mubarakan lihadihil baldatil habibatil Indonesiyah khasatan wa li buldanil muslimina ammatan ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.